Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tubagus Ahda Tamimi, NIM 2119164. Kali ini saya akan menjelaskan tentang objek pendidikan dari subbab istri dan keturunan penyejuk hati. Sebelumnya saya sampaikan rasa hormat kepada Pak Muhammad Hufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Langsung saja untuk objek pendidikan istri dan keturunan sebagai penyejuk hati. Makna dari keluarga dalam bahasa Arab, keluarga itu berasal dari kata ahlun, yang berarti itu bisa universal, bisa menyeluruh, baik itu anak atau istri, ayah atau ibu, kakek, paman. Ahlun dalam bahasa Arab, keluarga dalam bahasa Arab itu ahlun. Ahlun sendiri itu berarti menyeluruh, bisa menyeluruh atau universal. Kemudian keluarga bisa diartikan sebagai suatu ikatan laki-laki dengan perempuan dengan berdasarkan hukum dan undang-undang yang tertera atau undang-undang yang sah, atau melalui perikatan pernikahan. Itu sudah bisa disebut keluarga. Kemudian diterangkan dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Kemudian tafsir dari ayat tersebut ada banyak, termasuk yang akan saya terangkan, yaitu tafsir Al-Maraghi dan tafsir satu tafsir Al-Maraghi, yang kedua yaitu tafsir Al-Misbah. Yang pertama dari keterangan atau dari arti ayat Al-Quran di atas. Dari tafsir Al-Maraghinya itu ditafsirkan, dan orang-orang yang memohon kepada Allah agar melahirkan dari mereka keturunan yang taat dan beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, apabila melihat keluarganya itu sama dengan taat kepada Allah, maka dia akan merasa senang dan gembira, dan mengharapkan kepada mereka, kepada keluarganya. Orang-orang tersebut mengharapkan kepada keluarganya itu bisa berguna di dunia maupun di akhirat, dan mereka juga memohon agar Allah menjadikan mereka menjadi para imam yang luas, yang yang bisa diberi taufik hidayah oleh Allah, dan bisa membimbing atau memberi arahan kepada keluarga untuk mengerjakan amal soleh. Itu dari tafsir Al-Maraghinya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk tafsir Al-Misbah. Di sini tafsir Al-Misbah ditafsirkan bahwa ayat tadi di atas, Quran surat Al-Furqan ayat 74, bahwasanya dan hamba-hamba Allah yang terpuji itu adalah mereka yang juga senantiasa berkata atau berdoa, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah buat kami dari pasangan-pasangan hidup kami, yakni suami atau istri kami, serta anak keturunan kami,
Kiranya mereka semua itu menjadi penyejuk hati kami dan orang-orang lain melalui budi pekerti dan karya-karya mereka yang terpuji. Dan jadikanlah kami bersama pasangan dan anak keturunan secara khusus orang-orang yang bertakwa dan sebagai teladan. Kemudian kata kurroh atau kurrota pada ayat surat Al-Furqan tadi ayat 74, bahwasanya pada kata tersebut itu berarti mulanya itu berarti dingin pada mulanya. Nah, yang dimaksud dingin di sini yaitu menggembirakan, yaitu bisa menyejukkan hati. Sementara para ulama berpendapat bahwa air yang mengalir dan air itu kan bersifat dingin, maka itu menyejukkan, berarti menyejukkan atau menunjukkan kegembiraan. Sedangkan air yang hangat atau yang panas itu menunjukkan gambaran suatu kesedihan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada teori ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan tutur kata ataupun baik itu disengaja atau tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.